Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Ridha Hafdi dengan NIM 200320147 dari Prodi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba merangkum ataupun meresum sedikit daripada tugas yang telah Bapak Wahyu Isnanda Nasution berikan, yaitu berupa resume daripada bahan PKL beliau, yang dimana latar belakang daripada bahan tersebut pada bab 1 yaitu perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Nah, oleh sebab itu, pabrik kelapa sawit harus membutuhkan pemimpin usaha perkebunan yang berkompeten, berkarakter dalam pengembangan agribisnis perkebunan di Indonesia. Nah, selain itu, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agribisnis Perkebunan atau disingkat dengan STIPAP Medan adalah pendidikan tinggi profesional diploma 4 setara dengan S1 juga, yang didirikan bertujuan untuk menghasilkan pemimpin perkebunan yang mampu membangun industri perkebunan di Indonesia. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal tersebut, maka beliau melakukan praktek kerja lapangan di pabrik pengolahan sawit PT Sokvin Indonesia di Matapau dengan harapan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia perkebunan, khususnya di bidang pengolahan bahan baku kelapa sawit, dan dalam membekali diri untuk memasuki dunia kerja setelah mahasiswa menyelesaikan program pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agribisnis Perkebunan. Nah, adapun beberapa tujuan dan manfaat pelaksanaan praktek kerja lapangan ini, yaitu yang pertama, untuk tujuannya sebagai salah satu syarat yang pastinya untuk menyelesaikan studi pada jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Diploma 4 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agribisnis Perkebunan. Kemudian juga untuk mempelajari aspek-aspek tentang perusahaan seperti aspek teknik, aspek organisasi dan manajemen, juga aspek teknologi, mengenal peralatan yang ada di pabrik atau perusahaan. Kemudian juga untuk memperluas wawasan dan juga untuk memberikan pengalaman dan pemahaman. Kemudian adapun beberapa manfaat dari pelaksanaan praktek kerja lapangan ini, yaitu yang pertama ada manfaat bagi mahasiswa seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian ada juga manfaat bagi fakultas, yaitu untuk mendapat masukan mengenai ilmu dan teknologi yang baru yang dapat dijadikan landasan perbaikan kurikulum. Kemudian juga ada juga manfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai sarana untuk mencari bibit-bibit pekerja handal secara langsung di perusahaan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ruang lingkup masalah yang diambil di sini ada beberapa, yaitu ada struktur organisasi, alat dan mesin pengolahan, bahan baku dan mutu olah, kemudian maintenance pabrik, SDM pabrik dan pembangkit energi listrik. Kemudian selanjutnya metode pengambilan data yang digunakan di sini yaitu studi literatur, kemudian pengambilan data berdasarkan observasi, kemudian tanya jawab antara si praktikan dengan narasumber. Kemudian tempat dan waktu, tempatnya berlokasi PT Sokvin Indonesia di Kebun Matapau, terletak di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan ketinggian 20 meter di atas permukaan laut dan berjarak 53 km dari Kota Medan. Waktu pelaksanaan PKL-nya mulai tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan 27 Agustus 2010. Nah, sesudah bab 1 mengenai latar belakang dan lain sebagainya, kemudian kita lanjut ke bab 2 yaitu PT Sokvin Indonesia Kebun Matapau. Yang pertama yaitu sejarah PT Sokvin Indonesia Kebun Matapau. Pada awal lahirnya, PT Sokvin Indonesia bernama PT Sokvin Medan SA. Perkebunan ini pada awalnya dimiliki oleh Belgia Sokvin Medan yang memiliki kewenangan di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian tahun 1926 didirikanlah pabrik pengolahan kelapa sawit di perkebunan Matapau. Kemudian tahun 1945 pabrik perusahaan PT Sokvin ini dikuasai oleh pemerintahan Republik Indonesia.
Kemudian dari tahun 1947 sampai 1965, perusahaan itu dipegang sepenuhnya oleh pemerintahan Indonesia. Kemudian pada tanggal 29 April 1968, perusahaan Sofin yang dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia dibuat keputusan dengan komposisi permodalan 40% untuk pemerintah Republik Indonesia dan 60% untuk pengusaha Belgia. Kemudian sejak tahun 2001, perbandingan saham berubah menjadi 90% banding 10% yang dikeluarkan keputusan Presiden Ibu Megawati karena privatisasi saham. Kemudian pengusaha Belgia memberikan nama perusahaan tersebut menjadi PT Sofin Indonesia atau Sofindo yang didirikan melalui akte notaris pada tanggal 21 Juni 1968. Hingga diterbitkannya notaris pada tanggal 3 Mei 2002, saham PT Sofin Indonesia menjadi 30% kepada Sofin dan 10% saja untuk pemerintah Indonesia. Kemudian PT Sofin Indonesia berdasarkan akte pendiriannya berkedudukan di Medan, Jalan K. L. Yos Sudarso nomor 106, PO Box 11254 Medan 2001, bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Kemudian kegiatan usaha perusahaan. PT Sofindo memiliki luas lahan 37.800 hektar yang berlokasi di Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darussalam, perkebunan karet seluas 10.510 dan memiliki pabrik perkebunan serta pabrik pengolahan. Hasil produksi perkebunan PT Sofindo baik kelapa sawit maupun karet diolah sendiri yang memiliki 14 pabrik pengolahan. Kemudian di samping itu PT Sofindo juga merupakan salah satu produsen kecambah atau bibit daripada kelapa sawit. Kemudian letak geografis perusahaan, di mana letak PT ini berada di bawah 20 mPdL, berada di ketinggian 20 mPdL dan berjarak 53 km dari kota ibu kota Provinsi Medan. Adapun kebun pendukung PT Sofindo ini yaitu menyuplai bahan baku TBS yang masuk ke PKS ST Sofindo Kebun Mata Pau dari kebun sendiri dan dari kelompok tani rakyat yang menyuplai TBS. Yang pertama ada kebun divisi 1 atau perintahan dengan total luas area kebun 741,39 hektar. Kemudian yang kedua ada kebun divisi 2 Mata Pau dengan total luas area 434,42 hektar. Dan yang ketiga ada kebun divisi 3 Tanjung Buluh dengan luas area 730,61 hektar. Nah, TBS dari rakyat sekitar yang diterima PT Sofindo Kebun Mata Pau ini adalah TBS dari kelompok Tani Yakin. Selanjutnya kita ke botani kelapa sawit, sedikit membahas tentang botani kelapa sawit. Yang pertama ada sistematika. Kelapa sawit tumbuh dengan baik di daerah tropis 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Tanaman ini tumbuh sempurna di ketinggian 0 sampai 500 meter dari permukaan laut dan kelembaban 80 hingga 90%. Kemudian memiliki curah hujan stabil yaitu antara 2000 hingga 2500 mm per tahun. Kemudian varietas berdasarkan pembedaan warna kulit buah. Yang pertama ada nigrences dengan ciri-ciri ungu kehitaman di waktu muda dan jingga kehitaman di ketika masak. Kemudian yang kedua ada virences di mana hijau di waktu muda dan jingga kemerahan dengan ujung buah hijau di ketika masak. Kemudian yang ketiga ada virescens di mana keputih-putihan di waktu muda dan kekuning ujungnya ungu kehitaman di ketika masak. Kemudian ada juga perbedaan jenis kelapa sawit, ada dengan macam, ada jenis Dura, Piscifera dan Tenera. Kemudian sistem manajemen Sofindo. Sistem manajemen yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization atau disingkat dengan ISO yang relevan dengan bisnis PT Sofindo ada beberapa macam, yaitu ada sistem manajemen mutu ISO 9000, kemudian sistem manajemen lingkungan ISO 14000,
kemudian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS yaitu 18.001. Nah, selanjutnya ke struktur organisasi PT Sokvindo Kebun Matapao, di mana struktur organisasinya terdiri dari yang pertama pengurus atau ADM, kemudian ada asisten divisi atau afdeling, ada afdeling 1, 2, dan 3, kemudian tekniker 1, tekniker 2, kepala tata usaha. Nah, selain itu, untuk mendukung kelancaran pengoperasian pabrik PKS Matapao mempunyai tenaga kerja atau karyawan sebanyak 233 orang. Sesudah membahas sedikit daripada bab 1 tentang pendahuluan dan bab 2 mengenai pembahasan, kita beralih ke bab ketiga, di mana tinjauan proses. Nah, tinjauan proses di poin yang paling utama yaitu stasiun penerimaan bahan baku, di mana dimulai dari tahap paling awal yaitu ada pos sapam, kemudian jembatan timbang, di mana merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik. Bruto berat barang dengan truk, kemudian tara berat truk dengan kosong, kemudian neto berat bersihnya barang. Kemudian dilanjutkan juga dengan proses penerimaan buah, dan selanjutnya ada proses pemeriksaan kualitas atau sering disebut dengan sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima PT Sokvindo Matapao dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Kemudian ada tahap elevator fluid friend bunch, di mana berguna untuk mengangkat TBS dari lantai afron ke veron ke bejana rebusan. Kemudian tahap sesudah itu yaitu poin yang kedua, yaitu stasiun perebusan, di mana tahap yang paling awal dari stasiun perebusan yaitu sterilizer. Sesudah sterilizer ada bunch conveyor, di mana alat untuk menghantarkan TBS dari bejana rebusan di sterilizer tadi menuju ke proses pemipilan. Kemudian poin yang ketiga yaitu stasiun penebahan atau stripper, di mana berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangnya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar yang dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas pada ketinggian tertentu. Di mana tahap yang paling pertama di stasiun penebahan di sini yaitu conveyor under stripper. Ini terletak tepat berada di bawah drum stripper yang berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipir oleh drum stripper tadi. Kemudian yang kedua ada bottom cross conveyor, di mana alat ini berada di ujung conveyor under stripper yang berfungsinya sebagai penghubung antara conveyor under tracer untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under stripper menuju fluid elevator. Nah, selanjutnya yaitu empty bunch conveyor, di mana tandan kosong yang telah terpipil tadi akan didorong keluar dari drum tracer dan akan masuk ke empty bunch conveyor yang tepat berada di bawah drum stripper. Tahap selanjutnya yaitu empty bunch hopper. Kemudian poin yang keempat daripada pembahasan di sini yaitu stasiun press, di mana poin yang paling utama di stasiun press di sini yaitu fluidless elevator. Fluidless elevator ini merupakan brondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom cross conveyor, kemudian selanjutnya menuju fluidless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Tahap selanjutnya yaitu cross conveyor to digester, di mana berfungsi sebagai penghubung antara digester dengan fluid elevator. Selanjutnya digester. Kita sering menyebut digester dari tadi. Nah, digester ini mempunyai poros pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengadu. Jadi bisa disimpulkan digester ini berfungsi untuk mengadu. Tujuan dari pengadukan ini tersendiri adalah untuk melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji, serta meniriskan minyak dari daging buah agar mudah diproses dalam pengempaan. Nah, sesudah itu
menuju tahap selanjutnya yaitu pengempaan atau screw press, di mana berfungsi untuk memeras minyak dari mesocrab dengan cara dipres. Kemudian tahap sesudah pengempaan yaitu oil gutter, di mana berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin pres. Sesudah oil gutter, poin yang kelima yaitu stasiun klarifikasi. Stasiun klarifikasi, poin yang paling mendasar di sini yaitu sun trap tank, di mana berfungsi sebagai penangkap pasir. Kemudian vibrating ameco berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Kemudian crude oil tank, di mana berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. Kemudian continuous tank, di mana berfungsi untuk memisahkan minyak, statge dan NOx secara gravitasi. Kemudian sesudah itu yaitu oil tank, di mana minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Sedangkan fungsi dari oil tank sendiri di sini yaitu sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel statge. Selanjutnya oil blower, di mana oil blower sendiri berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Selanjutnya oil transfer bump, di mana minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk ke flow tank. Selanjutnya stock tank atau tangki timbun, kemudian ke tankis transfer atau sering disebut dengan daily tank, dan menuju ke poin yang keenam yaitu pengolahan sludge. Sludge tank di sini berfungsi sebagai tempat menampung sludge sementara sebelum diolah di decanter. Selanjutnya ada balance tank, kemudian decanter, solid conveyor dan solid hopper, water pass tank, sludge separator atau Higgs pit, kemudian monotank, decanter tank, fat, dan yang terakhir ada fat pit. Kemudian yang paling kita tunggu-tunggu yaitu poin yang keenam, stasiun pengolahan biji, di mana tahap yang paling awal daripada stasiun pengolahan biji ini yaitu cake breaker conveyor atau CBC. Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan knot ke deferricarper serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan knot. Selanjutnya sesudah cake breaker conveyor, tahap yang kedua yaitu separating column. Kemudian tahap yang ketiga ada deferricarper, tahap yang keempat wet nut elevator, yang kelima wet nut conveyor, yang ketujuh nut silo, kemudian nut dry conveyor, nut dry elevator, nut grading, rappel mill, nut cracker, crack mixture conveyor 1 dan crack mixture conveyor 2. Kemudian ada LTDS yaitu yang berfungsi untuk menghisap cangkang halus dan lain sebagainya. Kemudian ada claybath, kernel conveyor, elevator, dryer, pneumatic blower, kernel bin, shell grading, horizontal shell conveyor dan diagonal shell conveyor. Nah, sesudah daripada pengupasan biji tadi, tahap poin yang ketujuh yaitu stasiun boiler, di mana boiler sendiri merupakan bejana bertekanan yang dihasilkan oleh daya penguapan air yang ada di dalamnya yang dipanaskan secara terus-menerus. Yang pertama yaitu sumber air. Air yang digunakan boiler untuk menghasilkan uap dan air untuk proses pengolahan PT Sokvindo di sini berasal dari sumur bor yang berada tidak jauh dari lokasi pabrik. Kemudian ada water tower yang berfungsinya supaya tekanan air yang masuk ke instalasi pengolahan memiliki tekanan karena adanya dorongan dari berat jenis air dan ketinggian yang dimiliki oleh water tower tersebut. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu kamar mesin. Tentunya isinya adalah mesin yang dimana alat mesin yang paling utama yang dibutuhkan oleh PT Sokvindo Matapau di sini yaitu pembangkit listrik atau power plant.
Kemudian stasiun pengolahan limbah. Stasiun pengolahan limbah atau effluent treatment berfungsinya untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah sebelum dibuang ke perairan umum atau sungai. Ada tahap-tahap daripada pengolahan dan pengendalian limbah. Yang pertama yaitu pendinginan, pengasaman, resirkulasi, proses anaerobik, proses fakultatif, proses aerobik, kemudian masa tinggal. Berarti terdapat 5 proses daripada pengolahan tahapan-tahapan limbah. Kemudian poin selanjutnya ialah analisa laboratorium, di mana Kemudian analisa laboratorium, di mana analisa laboratorium ini tahap yang paling awalnya dimulai dengan pemeriksaan mutu TBS. Pemeriksaan mutu TBS sendiri terdapat beberapa macam poin. Ada buah mentah, buah normal, buah busuk, brondolan, dan potensi buah. Kemudian tahapan sesudah pemeriksaan mutu TBS yaitu pengendalian losses, di mana sumber-sumber losses yang terjadi selama proses pengolahan di PKS ada beberapa tingkat macam dan bagian. Selanjutnya yaitu pengendalian mutu proses, ada stasiun rebusan yaitu sterilizer, stasiun digester, stasiun KEMPA, dan stasiun klarifikasi. Kemudian ada juga stasiun kernel, di mana ada ripple mill, LTDS, dan kernel dryer. Selanjutnya poin sesudah itu standar mutu CPO dan PKO, di mana dalam pengendalian mutu minyak sawit dipakai 3 komponen kualitas faktor, yaitu free fatty acid, moisture, dan impurities. Nah, untuk inti sawit dipakai 5 komponen, yaitu kadar FFA, moisture, dan impurities, inti pecah, dan kadar minyak. Kemudian bab yang keempat yaitu bab yang terakhir daripada pembahasan kita di sini, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu kapasitas oleh PKS PT Sofindo Matapau adalah 12 ton per jam. Dan buah segar TBS yang diolah berasal dari kebun sendiri dan kelompok tani yakin. Yang kedua, sumber energi PKS PT Sofindo Matapau adalah PLN, tentunya untuk menghasilkan uap basah bagi proses pengolahan dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kemudian yang ketiga, PKS dengan kapasitas dan boiler pipa api tidak menggunakan water treatment. Kemudian yang keempat, dalam pencapaian standar mutu FFA, Sofindo melakukan sirkulasi pada oil tank dan tidak menggunakan oil purifier dan vacuum dryer pada stasiun pemurnian minyak. Kemudian ada beberapa juga, yaitu untuk menekan losses CPO ada hal-hal yang dilakukan oleh PT Sofindo. Kemudian pada stasiun pengolahan biji, inti, dan cangkang dipisah, dan juga lainnya. Kemudian dalam pencapaian kapasitas yaitu baik buruknya kualitas bahan baku, kondisi alat dan mesin terpasang, dan juga loyalitas dan kerjasama baik sumber daya manusia terhadap dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Mungkin hanya begitu saja untuk saran, yaitu supaya lebih meningkatkan keahlian, kemudian lebih memantapkan penghasilan dan juga proses produksi. Jadi hanya ini saja resume daripada artikel Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP. Semoga bisa menambah ilmu daripada kita semua. Saya Rida Hafdi mengundurkan diri, izin pamit. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.